Oke, baik teman-teman, harap mengaktifkan terlebih dahulu kameranya sebelum kita mulai. Bagi teman-teman yang berada di ruang publik ya, mungkin sudah ada yang berkantor yang di luar Jawa Bali, diperkenankan untuk tetap memakai masker dan mohon tetap menjaga jarak. Oke, baik, izin saya mulai, Pak Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman peserta pelatihan dasar gelombang 11 angkatan 32 sampai 34 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali setelah teman-teman melalui masa 30 hari habituasi aktualisasi di tempat kerja masing-masing. Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini adalah PON 2, seharusnya klasikal, tapi di masa darurat kita full daringkan dalam program Latsar kurikulum 2021. Sebelum kita memulai acara kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik, sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan pembacaan Panca Prasetya Korpri yang akan dibacakan oleh Muhammad Pirandi dari Universitas Negeri Lampung. Dipersilakan. Apakah share screen dulu, Pak? Tidak usah, dibacakan saja. Oh ya, baik, Pak. Recording in progress. Panca Prasetya Korpri. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Ketiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Kelima, menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Terima kasih. Bagi teman-teman, sebelum kita mulai acara materi hari ini, saya perkenalkan saya akan membacakan sedikit profil terkait narasumber kita pagi hari ini. Materi yang akan dibawakan ialah kebijakan pengembangan SDM dan nilai-nilai ASN. Akan dibawakan oleh Dr. Agam Bayu Suryanto, SE MBA. Beliau adalah analis kebijakan ahli media dan diberi tugas tambahan sebagai koordinator pengembangan dan penghargaan di Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Beliau juga memiliki pekerjaan sebagai dosen program Magister Manajemen di Perbanas Jakarta. Nanti
beliau sendiri akan memperkenalkan lebih jauh lagi. Sebelumnya Pak Agam melaporkan untuk peserta hari ini berjumlah 120 orang, terdiri dari dosen berbagai universitas, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lampung, Universitas Malikus Saleh, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Mataram, Universitas Mula Warman, Universitas Masamus Maroke, dan Universitas Negeri Gorontalo. Ya, itulah dari berbagai macam universitas, berjumlah 120 orang. Oke, kita masuk ke sesi materi. Mungkin selanjutnya nanti ini Pak Agam ya, kita sesi setelah materi kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi teman-teman mohon mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, silakan Pak Agam untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih kepada Pak Bram atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya berkenalan terlebih dahulu kepada Ibu dan Bapak. Nama saya Agam Bayu Suryanto. Saya dapat Ibu dan Bapak hubungi pada nomor-nomor simpati, nomor XL, ada surat elektronik, ada akun Instagram saya, ada YouTube. Nah, YouTube itu adalah diskusi tentang pengembangan kompetensi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya menamatkan pendidikan tahun 1995 sebagai S1. Kemudian saya lanjut, kemudian menamatkan S2 tahun 98, dan saya lanjut lagi menamatkan S3 tahun 2013. Saya menjadi CPNS seperti Ibu dan Bapak sekalian pada bulan Desember tahun 2001. Kemudian saya dipromosikan menjadi Kasubag pada tahun 2008. Pada tahun 2015, saya dipromosikan menjadi kepala bagian. Dan pada tahun 2018, saya mutasi dari Inspektorat Jenderal ke Sekretariat Jenderal sampai sekarang ini. Baik, ini ada foto saya dengan seorang tokoh yang sangat penting dan sangat saya kagumi. Beliau adalah seorang profesor, seorang guru besar di bidang ekonomi. Namanya Pak Budiono. Pak Budiono ini adalah wakil presiden di era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian berpapasan atau bertemu dengan seorang tokoh, usahakan bisa berfoto bersama supaya auranya, spiritnya bisa terpercik ke kita dan memberikan kita motivasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan Ibu dan Bapak sekalian dengan organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebuah kementerian yang besar. Sama halnya dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini adalah kementerian yang berukuran besar dengan mandat yang besar pula, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada 9 unit utama. Yang pertama, Inspektorat Jenderal. Yang kedua, Sekretariat Jenderal. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang keempat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kelima, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang keenam, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi. Yang keenam, Direktorat Jenderal, yang ketujuh maksud saya, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yang kedelapan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Dan yang kesembilan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan jumlah pegawai seluruhnya 125.387 pegawai. Suatu jumlah yang sangat tidak sedikit untuk kita kembangkan kompetensinya. Baik, Bapak Ibu sekalian.
Tadi di awal saya sudah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa arti dari kompetensi itu adalah harus kita cari akar katanya, yaitu berasal dari bahasa Inggris, competence. Maknanya ada 3 di dalam satu. Yang pertama adalah pengetahuan, teori, konsep, basis ilmu, kesarjanaan Bapak dan Ibu. S1, S2, S3, jurusannya apa, konsentrasinya apa, program studinya seperti apa. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu juga harus memiliki suatu keterampilan. Keterampilan berlogika, keterampilan menyampaikan pendapat, keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking, keterampilan berbahasa, keterampilan teknologi informasi, dan lain-lain. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu juga harus memiliki prinsip atau memiliki integritas, yaitu sikap, behavior, perilaku Bapak dan Ibu. Jadi 3 hal ini bergabung menjadi satu, itulah yang disebut dengan kompetensi. Dalam bahasa intelektualitas, pengetahuan itu IQ, kemudian keterampilan itu emotional quotient, dan sikap perilaku itu lebih kepada spiritual quotient. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam bahasa pendidikan ada yang istilahnya itu kognitif, kemudian psikomotorik, dan afektif. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada zaman dahulu, di era Yunani kuno, ada seorang filosof besar yang bernama Aristoteles. Aristoteles juga menyampaikan bahwa ada 3 aspek yang sesuai, relevan dengan kompetensi, yaitu pertama, harus pandai atau logos. Kemudian harus bisa memiliki relasi yang baik atau pathos. Dan yang terakhir, harus memiliki suatu martabat atau suatu kehormatan yang bernama etos. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa kita itu kalau mau sukses harus bisa ngerti, harus bisa merasakan, dan juga harus bisa berbuat. Jangan hanya teori saja, tapi nggak bisa berbuat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, inilah makna dari kompetensi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ada suatu perintah, suatu mandat pengembangan kompetensi yang tertera dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Perintahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap PNS memiliki hak yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Yang kedua, pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Nah, kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS menggariskan bahwa ada konversi jam pelajaran. Kalau Ibu dan Bapak sekalian melakukan pendidikan formal, jenjang S2, jenjang S3 dengan tugas belajar, maka dalam 1 semester akan diberikan konversi 20 jam pelajaran. Kemudian, bila Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan sebagaimana yang terlihat dari nomor 2 sampai nomor 5, itu ada diklat kepemimpinan, ada pelatihan nasional, ada sosialisasi, ada workshop. Dari nomor 2 sampai nomor 5 itu adalah kegiatan pengembangan kompetensi yang bersifat klasikal. Klasikal ini artinya dilakukan di suatu ruangan dan ada narasumber, ada fasilitatornya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ada juga kegiatan pengembangan kompetensi yang bersifat non-klasikal. Dari nomor 6 sampai nomor 15 itu adalah kegiatan pengembangan kompetensi yang bersifat non-klasikal.
tidak harus dilakukan pada suatu ruangan dan tidak harus ada mentornya atau tidak harus ada narasumbernya. Tetapi bisa dilakukan oleh atasan langsung, dia bisa bersikap sebagai seorang coach atau seorang mentor. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah perintah pengembangan kompetensi yang telah digariskan oleh peraturan. Komposisi pengembangan kompetensi yang ideal dari tokoh-tokoh pendidikan terkemuka, Morgan McCall, Michael Lombardo, Robert Eitchinger dari Center for Creative Leadership Amerika Serikat, dan ini sudah diterapkan dalam dunia pengembangan kompetensi, bahwa pengembangan kompetensi yang ideal itu harus terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah 10% berupa pelatihan. Pelatihan akan memberikan Ibu dan Bapak sekalian dasar-dasar pengetahuan, dasar-dasar ilmu, dasar-dasar keterampilan. Bentuknya pelatihan ini lebih terstruktur karena memiliki suatu silabus, suatu kurikulum, sehingga Bapak dan Ibu sekalian dapat memiliki framework atau kerangka kerja dari suatu ilmu, dari suatu keterampilan. Training ini dapat dilakukan baik secara luring atau secara daring. Baik, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, 20%-nya lagi adalah coaching dan mentoring. Atasan langsung, pegawai yang lebih senior dari Ibu dan Bapak dapat bertindak sebagai seorang coach atau seorang mentor. Perbedaan antara seorang coach dengan seorang mentor adalah bila atasan dari Bapak dan Ibu atau pegawai yang lebih senior dari Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konstruktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggugah, memberikan Ibu dan Bapak stimulasi supaya Ibu dan Bapak dapat mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri Ibu dan Bapak dalam rangka mencari solusi untuk mengatasi suatu masalah. Ibu dan Bapak akan diarahkan untuk bisa mengambil keputusan yang baik. Itu adalah coaching. Coaching, atasan langsung maupun pegawai yang lebih senior tidak memberikan ilmu, tapi memberikan suatu motivasi, memberikan suatu arahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Baik. Mentoring itu kebalikan dari coaching. Kalau mentoring, atasan langsung dari Ibu dan Bapak atau pegawai yang lebih senior memberikan ilmu, memberikan kuliah kepada Ibu dan Bapak sekalian. Itu yang namanya mentor. Kalau mentor, atasan maupun pegawai yang senior melakukan transfer ilmu, melakukan alih pengetahuan dari mereka yang lebih mengetahui kepada Ibu dan Bapak yang belum terlalu mengetahui tentang suatu aspek. Itulah perbedaan antara coaching dengan mentoring. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, ada komposisi yang paling besar, yaitu 70%, bahwa pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan learning by doing, on the job training, pengalaman kerja, penugasan, manajemen training, praktek-praktek, magang. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, 70% yang paling besar komposisinya dalam pengembangan kompetensi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita belajar dapat diibaratkan sebagai suatu siklus, suatu putaran. Dari mulai kita dilahirkan oleh ibunda tercinta, sampai dengan kita menjelang masuk ke liang lahat, kita harus terus belajar. Pertama, kita dapat belajar secara mandiri. Membaca buku, membaca artikel, jurnal, portal pembelajaran, dari YouTube, dari internet, juga bisa menyaksikan video podcast. Kemudian,
setelah belajar mandiri, kita bisa mengikuti pembelajaran secara elektronik, secara online, belajar dengan interaktif, kelas virtual, kelas maya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak harus hadir dalam ruang kelas yang betul, tapi Bapak dan Ibu sejatinya telah berkumpul bersama para pembelajar yang lainnya untuk mengikuti suatu perkuliahan. Yang ketiga, belajar dalam kelas. Bapak dan Ibu bisa berceramah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mengikuti telekonferensi dengan narasumber dari luar negeri misalnya. Ia bisa memberikan kuliah dari Amerika Serikat, tetapi Bapak dan Ibu kelasnya ada di Indonesia, itu telekonferensi. Kemudian bisa pembelajaran di tempat kerja melalui manajemen training, melalui penugasan, melalui coaching, dan melalui mentoring. Selanjutnya, Ibu dan Bapak kalau memiliki ilmu, jangan pelit. Ilmu itu harus dibagi. Kalau Ibu dan Bapak umpetin, menyembunyikan ilmu yang Bapak dan Ibu punya, ilmu itu tidak akan berkembang. Tapi kalau Bapak dan Ibu berbagi, maka antara komunitas bisa saling menutupi sinergi, memperkaya, enrichment. Dan yang terakhir, ilmu itu harus didokumentasikan, disimpan baik-baik dalam suatu blog. Nah, sehingga bagi para pelajar yang ingin mengetahui tentang suatu tema, dia dapat melakukan browsing, dapat mencari apa yang dimaksud dengan suatu terminologi, suatu ilmu itu. Dan akhirnya kita kembali belajar mandiri. Inilah suatu siklus pembelajaran terpadu yang Ibu dan Bapak bisa jalani. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita meningkat ke tema yang berikutnya, yaitu nilai-nilai aparatur sipil negara, yaitu ANEKA. ANEKA adalah sebuah akronim, yaitu terdiri dari A adalah akuntabilitas, N yaitu kita menjunjung tinggi nasionalisme, E adalah etika publik, K komitmen mutu, dan yang terakhir A adalah anti korupsi. Kita akan masuk kepada A yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas, Bapak dan Ibu sekalian, perilakunya adalah sebagai berikut. Tanggung jawab, jujur, kejelasan target, mendahulukan kepentingan publik, adil, transparan, konsisten. Kemudian nasionalisme, religius, saling menghormati, kerjasama, tidak memaksa, amanah, persamaan derajat, tenggang rasa, bela kebenaran, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air, menjaga ketertiban, disiplin, musyawarah, kekeluargaan, taat keputusan, gotong royong, sosial, sederhana, kerja keras, hargai karya. Inilah perilaku dari nilai yang kedua, nasionalisme. Selanjutnya adalah nilai etika publik. Perilakunya adalah sebagai berikut. Integritas, cermat, sopan, taat pada peraturan, taat pada perintah, menjaga rahasia. Kemudian yang keempat adalah komitmen mutu. Efektivitas, efisiensi, inovasi, berorientasi mutu. Dan yang terakhir adalah anti korupsi, mandiri, berani, peduli, sabar. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Agam atas materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu.
terkait pengembangan SDM dan nilai-nilai ASN. Pengembangan kompetensi SDM. Silakan. Open mic, lalu sebutkan nama dan asal instansinya. Oke, Abdul Atsar ya? Iya, Pak. Baik, silakan sampaikan, perkenalkan terlebih dahulu dari mana instansinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Atsar, Pak, dari Universitas Mataram, penempatan di Fakultas Hukum. Ada hal yang saya tanyakan terkait mengenai kompetensi, Pak. Tindak lanjut, kalau kita kan sekarang ini latihan dasar. Nah, kalau ada kata latihan dasar, berarti nanti program selanjutnya, ini logika saya, Pak, nanti benar atau tidak, ada yang namanya latihan lanjutan atau yang namanya program berkelanjutan mengenai bagaimana peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap pegawai, sehingga nanti kompetensi yang kami miliki itu bukan hanya di dasar saja, tetapi pengembangan diri, karena memang ilmu itu kan hakikatnya harus terus di-upgrade. Apakah nanti program ke depan kita sebagai pegawai, adakah program-program lanjutan dari laksana ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang berikutnya? Mungkin satu atau dua penanya terlebih dahulu kita kumpulkan. Silakan raise hand. Oke, Pak Habib ya. Ya, silakan Pak Habib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak, kompetensi di Menteri Kebudayaan itu, terutama kami sebagai dosen, mohon maaf nih Pak, kurang seimbang dengan apa yang kami hasilkan. Kita bukan perhitungan gitu kan Pak. Apakah ada keringanan dari Mendikbud, misalnya seperti ini Pak. Kita sebenarnya dosen pingin bersaing dengan orang-orang luar untuk menulis, sementara dari segi seperti kami yang universitas kecil, ya kita katakan untuk Scopus itu sangat berat kalau kita katakan Pak. Padahal kita itu pingin menulis ke situ Pak. Apakah ada keringanan atau solusi dari Dikti misalnya untuk membantu kami dalam hal menulis dan bersaing dalam hal penelitian Pak? Karena kalau kami terlalu kalau kayak Mas itu kan kebanyakan kami tidak bisa masuk karena kami masih ya dikatakan tadi universitas kecil Pak. Apakah ada mohon solusi dari Mendikbud supaya kita dapat bersaing juga Pak untuk menulis dan mengembangkan kompetensi kita Pak. Terima kasih. Baik. Pak Habib dari mana tadi Pak Habib? Instansi dari Universitas Maliku Saleh Pak. Maliku Saleh, Aceh ya. Iya Pak. Baik, adakah lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Kalau tidak, mungkin bisa direspon dulu Pak Agam, dari Pak Abdul Atsar dan Pak Habib. Baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Untuk Pak Abdul Atsar, bahwa logika Bapak itu sangat betul, ya, bahwa saat ini kita adalah pelatihan dasar. Nanti kalau Ibu dan Bapak sudah menjadi PNS, Ibu dan Bapak semua wajib hukumnya mengikuti asesmen. Nah, asesmen ini tujuannya adalah untuk memetakan kompetensi. Hasil dari asesmen adalah rekomendasi jenis kompetensi apa yang diperlukan untuk dikembangkan dari pribadi Ibu dan Bapak sekalian. Sehingga Ibu dan Bapak sekalian nanti akan memiliki kapasitas yang memadai untuk bisa berkinerja secara optimal. Nah, hasil
dari asesmen tersebut akan ditindaklanjuti baik oleh Pusat Pendidikan Pelatihan Pegawai, baik oleh Biro SDM, atau baik oleh kampus universitas tempat Bapak dan Ibu bekerja, kayak Pak Abdul Asar dari Universitas Mataram. Ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi. Kegiatan pengembangan kompetensi yang seperti apa? Banyak. Bisa pelatihan, bisa lokakarya, bisa seminar, bisa simposium, bisa magang, bisa coaching, bisa mentoring. Banyak aneka ragam kegiatan pengembangan kompetensi, tetapi konten, substansi dari pengembangan kompetensi itu merujuk kepada hasil asesmen. Itulah Pak Abdul Asar, kegiatan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan. Dan sebagai tambahan kepada Pak Abdul Asar bahwa asesmen itu wajib diikuti setiap 2 tahun sekali. Nah, setiap 2 tahun sekali. Asesmen itu dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan dapat diikuti melalui online secara dalam jaringan daring. Nah, kalau Pak Abdul Asar nanti memiliki suatu keinginan, suatu animo, suatu minat, bisa juga ambil tugas belajar studi lanjut, S3 misalnya. Nah, pergilah ke Amerika Serikat, pergilah ke Australia, bahasa Inggrisnya jadi lebih bagus, misalnya seperti itu. Ya. Baik, kemudian untuk Pak Habib di Universitas Malikus Saleh, ya. Jadi memang tantangannya dari 2 sisi. Sisi Universitas Malikus Saleh sendiri, ya, dan juga tentunya tempat Ibu dan Bapak sekalian bekerja, harus memiliki suatu ide-ide yang kreatif. Bagaimana cara memiliki ide yang kreatif? Tentunya idenya harus aktual. Aktual dari segi keilmuan dan dari segi kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Dari segi keilmuan, Pak Habib dapat mengakses jurnal. Cari apa saja yang sudah ditulis oleh para peneliti. Cari tema yang berbeda. Nah, itu dari segi keilmuan. Kemudian, dari segi kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Saat ini Indonesia sedang mengalami persoalan nilai tambah ekonomi. Misalnya, kita punya minyak mentah, tapi nggak diolah jadi minyak jadi. Minyak mentahnya malah dibawa ke Singapura. Singapura yang memproses lebih lanjut. Padahal Singapura nggak punya sumber daya alam. Ya, itu persoalan Indonesia. Tidak memiliki nilai tambah ekonomi. Nah, misalnya bisa menulis tentang itu. Baik, itu dari sisi Pak Habib dan Universitas Malikus Saleh. Dari sisi kami, dari segi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki banyak sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk membantu membiayai penelitian. Ada dana-dana untuk penelitian dari Direktorat Pendidikan Tinggi, ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Banyak sekali aneka pembiayaan yang dapat Pak Habib manfaatkan. Silahkan bisa masuk ke website Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk mencari dukungan dalam rangka membiayai penelitian. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, ya, baik. Oke, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Pak Habib dan Abdul Asar. Selanjutnya Pak Agam, saya ingin bertanya lagi, ini dari Mbak Andi. Silakan Pak Andi, open mic-nya. Terima kasih.
Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah cukup lama tersimpan Bapak, dan dilemanya sudah cukup hampir 1 tahun. Ini mohon arahan Bapak, salah satu pengembangan diri atau kompetensi daripada pegawai negeri sipil adalah meningkatkan kapasiti terkait pengetahuan melalui salah satunya studi lanjut. Ya. Saya berada di dilema. Alhamdulillah tahun kemarin ya tahun kemarin 2020 dan tahun ini 2021, tahun kemarin ketika melakukan pendaftaran CPNS dan melakukan pendaftaran beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemenristek ya, Kemendikbud, yaitu beasiswa bilateral antara negara Austria dengan negara Indonesia terkait pemberian dana pendidikan 100% dari negara Austria untuk melanjutkan edukasi S3 di Innsbruck University. Alhamdulillah berhasil, saya dianugerahkan Bapak. Ini bingungnya saat ini adalah pemerintah Austria, lebih tepatnya Universitas Innsbruck, memberikan kesempatan ketika saya mengatakan bahwa saya tidak bisa berangkat pada bulan 5 kemarin karena saya harus mengikuti latsar, dan mereka memberikan kesempatan, baiklah karena ini biaya kerjasama bilateral, maka boleh diundur yaitu sampai bulan Oktober atau tahun ini insya Allah. Namun ini yang membingungkan Bapak, saya apakah harus pihak di sana sudah menanyakan bagaimana Ibu terkait dengan kelanjutan, apakah akan tetap berniat untuk melanjutkan sekolah di Innsbruck Universitas ini atau bagaimana? Ini saya dilema Bapak untuk menjawab seperti apa, karena saya butuh arahan dari Kemenristek Dikti, karena ini adalah membawa nama negara, setidaknya Indonesia ya, bilateral, karena pemerintah Austria sudah memberikan dana pendidikan terkait dengan kelanjutan studi S3. Mohon arahannya Bapak sehingga saya bisa memberikan jawaban kepada pihak Ensmach maupun supervisor saya yang berada di Universitas Innsbruck. Saya takutnya jangan sampai salah memberikan jawaban, maka akan memberikan kesan buruk pemerintah Austria atau negara Eropa terkait dengan Indonesia mengenai kerjasama bilateral di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, ada 2 penanya lagi Pak Agam, kita kumpulkan terlebih dahulu. Berikutnya dari Soekarno, Mas Soekarno. Silakan open mic, perkenalkan terlebih dahulu. Tadi mohon maaf Mbak Andi, dari ya, instansi dari mana ya? Saya dari Universitas Lampung Bapak. Terima kasih. Oke. Iya. Oke. Silakan dilanjutkan Pak Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soekarno dari Universitas Mataram. Saya mau bertanya terkait dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama kami yang baru-baru, Pak. Dulu di dihibah Kemenristek Dikti itu ada salah satu skim PDP, peningkatan untuk dosen pemula, penelitian untuk dosen pemula. Itu sangat membantu bagi kami-kami yang baru-baru mulai belajar riset, gitu. Baru-baru mulai belajar untuk publikasi dan sebagainya. Karena skim itu biasanya bisa diakses oleh dosen yang belum ada Jafung, pokoknya yang masih junior gitu. Tapi belakangan ini saya baca di panduan, mohon koreksinya kalau saya salah, saya melihat pemberian skim untuk PDP itu bukan melihat ke kapasitas individu saya lihat, tapi malah karakteristiknya itu dilihat dari jenjang universitas, klaster universitas. Nah, universitas yang sudah madya itu tidak ada skim itu begitu. Sementara yang berpacu itu kan bukan universitasnya, tapi individu masing-masing begitu Pak.
meskipun kami misalnya di universitas yang sudah tinggi levelnya, tapi kami sendiri kan butuh juga itu gitu. Jadi mohon mungkin ke depan ada solusi berkaitan dengan hal-hal seperti ini supaya yang dilihat itu individunya begitu, jangan ke institusinya. Karena kami berat jadinya naik yang di bawah ini gitu, yang atas saja yang naik. Kecuali kita pinjam nama gitu, tapi kan saya lihat itu kurang etis bagi saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sukanda. Ya mungkin untuk dua penanya terlebih dahulu Pak Aga, saya direspon dari Ibu Andi dan Pak Sukanda. Silakan Pak Aga. Baik. Untuk Ibu Andi, ya, begini. Di dalam pegawai negeri sipil ada ketentuan mengenai tugas belajar, ya. Nah, tugas belajar ini adalah studi lanjut S1, S2, S3. Bila pegawai telah selesai melaksanakan tugas belajarnya, maka gelar pendidikan yang diperoleh akan diakui dan dicantumkan pada namanya. Nah, untuk bisa mengikuti SK tugas belajar ini, atau untuk bisa menerbitkan SK tugas belajar ini, maka ketentuannya adalah 1 tahun setelah PNS. Ya, 1 tahun setelah PNS. Baru dia boleh mengikuti tugas belajar. Nah, seandainya Ibu dan Bapak sekalian tidak memiliki SK tugas belajar dalam melaksanakan studi lanjutnya, maka administrasi pengakuan gelar tersebut tidak eligible atau tidak memenuhi ketentuan. Itu jawaban untuk Ibu Andi Nafisah Tendri Ajeng, ya. Baik, saran saya adalah coba hubungi pihak Austria, minta postpone, gitu ya, minta postpone. Artinya tolong ditunda dulu. Nanti kami akan penuhi bila SK tugas belajarnya telah selesai. Ibu Andi Nafisa dari universitas mana? Saya dari Universitas Lampung, Bapak. Cari kawan saya, Kepala Biro di sana, Pak Hero Satria Arif, ya. Oh iya, baik Bapak. Nah, nanti beliau bantu, ya. Kemudian untuk Pak Soekarno. Nah, Pak Soekarno terkait dengan peluang, ya, terkait dengan kesempatan. Nah, untuk Pak Soekarno, peluang dan kesempatan menjadi tertutup. Mengapa menjadi tertutup? Karena peraturannya, gitu ya. Oleh karena itu, peraturan ini harus diperbaiki, ya, supaya peluang untuk Pak Soekarno tetap terbuka, ya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam mengatur skema ini. Karena dapat terkesan tidak adil, begitu ya. Nah, oleh karena itu, ini bisa menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam mengatur skema atau mengatur kebijakan terkait pengembangan kompetensi supaya lebih terasa keadilannya, begitu ya Pak Soekarno, ya. Baik, terima kasih. Ini ngomong-ngomong Pak Bram sebentar lagi mau apel ya, kita. Betul. Oke, saya rasa teman-teman walaupun masih ada yang ingin bertanya, ditahan terlebih dahulu ya, nanti
bisa melalui jalur yang lain gitu, karena memang kita harus apel. Teman-teman juga diperkenankan untuk ikut apel ini peserta asar nanti. Baik Pak Agam, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit pesan-pesan ujangan atau closing statement untuk peserta kita hari ini Pak. Silakan Pak. Baik Pak Bram, untuk Ibu dan Bapak sekalian yang saya banggakan ya, Ibu dan Bapak semua yang saya banggakan, I'm so proud of you all ya. Saya menyampaikan ucapan selamat ya, congratulations, proficient atas capaian yang telah Ibu dan Bapak jalani hingga sampai tahap ini. Ibu dan Bapak adalah orang-orang pilihan yang bisa mengalahkan ribuan atau ratusan ribu calon-calon PNS yang melamar untuk mengikuti seleksi ini ya. Dan Ibu dan Bapak sekalian telah berhasil sampai menempuh pelatihan dasar ini. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, ingat-ingatlah tentang hal apa yang bisa membuat Ibu dan Bapak sekalian lulus sebagai CPNS. Apa hal yang bisa membuat Ibu dan Bapak lulus? Apakah karena Ibu dan Bapak pintar? Oh, nanti dulu. Belum tentu, karena Ibu dan Bapak pintar. Jangan sombong, oh saya bisa lulus CPNS karena saya pintar. Bukan, ya. Karena sejatinya para putra-putri terbaik bangsa semuanya pintar-pintar yang mengikuti kompetensi atau kompetisi ya, kompetisi perlombaan untuk mengikuti seleksi CPNS itu semuanya pintar. Tapi ternyata mereka gagal karena tidak didoakan oleh kedua orang tua. Ibu dan Bapak semua bisa lulus jadi CPNS itu karena doa dari orang tua. Walaupun orang tuanya sudah nggak ada, ya. Walaupun orang tuanya sudah almarhum, almarhumah, mereka dari alam sana mendoakan Ibu dan Bapak supaya bisa lulus CPNS. Oleh karena itu, untuk Ibu dan Bapak sekalian, ya, walaupun Ibu dan Bapak sudah master, sudah doktor, orang tuanya tidak berpendidikan, jangan tanya soal kepintaran. Jauh, Ibu dan Bapak itu di bawah mereka jauh, ya. Orang tua kita lebih pintar daripada kita, ya. Oleh karena itu, kirimlah doa terbaik untuk mereka. Jangan lupa diri. Berikanlah sungkem terbaik, ya. Jangan membantah, jangan berkata kepada kedua orang tua. Hormati dan berikanlah doa terbaik kepada mereka. Saya kira itu, Pak Bram. Baik, terima kasih Pak Agam. Teman-teman, itulah pesan-pesan dari Pak Agam. Mudah-mudahan bisa melekat pada diri kita dan kita bisa menjadi ASN berakhlak. Ya Pak, sesuai dengan arahan Presiden, ASN berakhlak. Baik teman-teman, karena memang kita ada agenda berikutnya, Pak Agam, termasuk saya juga untuk apel di Sekretaris Jenderal, ya. Maka kita akhiri dulu sesi kita hari ini. Nanti teman-teman kita akan berjumpa lagi pukul 10 dengan narasumber Ibu Kapus Diklat. Terima kasih Pak Agam. Kami perkenalkan untuk lift ruangan ini untuk berpindah. Mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, bila ada kata yang salah. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram saya, ya. Iya Pak, insya Allah siap. Nanti di follow siap Pak. Follow Instagram saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik teman-teman.